A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli barik sallim ala Muhammadin wa sahbihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pagi ini kita akan bahas peran wanita di dalam Islam. Menarik sekali pemirsa, karena itu tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana sih sebetulnya peran wanita di dalam Islam? Nah, jika kita membahas peran wanita, wanita ini betul-betul dimuliakan di dalam Islam. Ya, jika kita melihat sebelum Rasulullah membawa risalah, ya, wanita-wanita itu banyak sekali diperlakukan dengan tidak adil. Ya, wanita itu dinikahi dengan tidak ada aturan, kemudian ditinggalkan begitu saja, ya. Banyak yang menjadi budak dan lain-lain. Nah, ketika Islam hadir, risalah disebarkan oleh Rasulullah SAW, mulailah kita melihat bagaimana ada hukum pernikahan, bagaimana masalah talak dibahas, ya, bagaimana wanita dihormati dan dimuliakan, bagaimana ada yang namanya mahar, bagaimana ketika wanita itu ingin dinikah mesti ada wali. Hal-hal inilah yang kemudian kita lihat bahwa wanita dalam Islam itu betul-betul dilindungi, dimuliakan, dan juga dihormati. Dan inilah sebetulnya kalau kita lihat inti dari bagaimana sebetulnya wanita mengambil peran. Ya, wanita mengambil peran intinya adalah ketika kita melihat seorang ibu ini adalah universitas kehidupan bagi anak-anaknya. Ya, jadi ibu bagaimana berperan penting dalam akhlak, dalam tarbiyah atau pendidikan keluarganya. Kita bisa melihat jika seandainya ada orang yang sukses, mesti dia ditanya yang paling pertama siapakah ibunya. Ya, para imam, semisal Imam Bukhari misalnya, ditanyakan yang paling pertama itu siapakah ibunya. Kenapa? Karena ibu ini memang mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai hal. Misalnya salah satunya begini, di dalam peran ekonomi saja misalnya, seorang ayah atau seorang laki-laki, biasanya seorang laki-laki ini dia terserah atau menyerahkan segala urusan-urusan makanan, belanja per bulan dan lain-lain kepada istrinya. Dia mencari nafkah dan kemudian setelah dia mendapatkannya dia serahkan kepada istrinya, dan istrinya lah yang mengelola hartanya, mengelola bagaimana dibelanjakan makanan dan kesehariannya seperti apa. Nah, ini salah satu bagaimana peran seorang ibu dalam ekonomi. Jika kita melihat peran di dalam pendidikan, tentu jika seandainya setiap keluarga seorang ibu ini menyekolahkan anaknya di pesantren-pesantren misalnya, ya, di sekolah-sekolah SD Islam terpadu misalnya, atau di sekolah-sekolah yang memang kurikulum Islamnya lebih banyak, ini tentu dari 85% penduduk di Indonesia, keluarga ini tentu akan meningkatkan bagaimana kualitas pendidikan Islam. Nah, ini semuanya akan kita lihat. Karena apa? Karena betapa peran yang namanya keluarga ini menjadi penting. Dan salah satunya seorang wanita ini yang menentukan bagaimana mereka memilih sekolah untuk anaknya, bagaimana mereka memilih makanan untuk keluarganya, bagaimana mereka memilih biasanya sampai bajunya, ya, pakaiannya, dan lain-lain. Dan ini salah satu peran seorang ibu atau seorang wanita di dalam keluarga. Belum kalau kita membahas bagaimana peran seorang istri. Masya Allah, istri ini tentu, ya, walaupun kalau kita lihat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa yang namanya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, tetapi biasanya para lelaki juga menyerahkan, ya, berbagai urusan-urusan ini kepada wanita atau kepada perempuan.
Nah, seorang istri ini sebetulnya kalau kita lihat secara konsep seperti pakaian untuk laki-laki. Jadi intinya adalah mereka perempuan-perempuan atau istri-istri ini adalah pakaian bagi suaminya atau laki-laki. Nah, suami juga pakaian bagi istrinya. Konsep pakaian ini yang menjadi penting sekali. Ya, bagaimana seorang istri itu saling atau seorang pasangan suami istri itu ini bagaikan pakaian yang saling pertama adalah melindungi. Ya, jadi pakaian fungsinya untuk pertama adalah melindungi. Kemudian bagaimana pakaian juga fungsinya untuk saling menutupi aib. Ya, artinya menutupi aib ini bukan menutupi kesalahan itu, tetapi bagaimana menutupi kesalahannya dengan memperbaikinya. Maksudnya ke sana. Kemudian bagaimana pakaian ini juga membuat kecocokan, ya, harus pas ukurannya, pas nilai-nilainya, ya, agar terasa nyaman, agar terasa enak dipakai, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana pakaian ini juga memperindah. Nah, artinya bagaimana sebetulnya laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki saling memperindah akhlaknya, ya, saling menyamankan, membuat nikmat, kemudian memperindah akhlaknya. Nah, ini semua sebetulnya salah satu peran dari wanita. Seandainya kita lihat ke belakang, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita itu perhiasan dunia yang paling indah, yang paling berharga adalah wanita yang solehah. Ya. Jadi wanita solehah itu adalah perhiasan dunia yang paling tidak ada bandingannya. Kenapa seperti itu? Karena dengan wanita yang solehah, seorang lelaki itu akan merasa nyaman, akan merasa tentram, akan merasa damai, ya. Dan inilah yang disebut dengan perasaan yang sakinah. Nah, jadi intinya kita bisa menikahi seorang wanita itu kalau kita memilih, bisa memilih lewat kecantikannya, bisa memilih lewat keturunannya, ya, bisa memilih lewat harta kekayaannya. Tapi kata Rasulullah SAW, pilihlah berdasarkan kesolehahannya. Nah, insya Allah, ya, ini salah satu dari peran wanita. Nanti kita akan bahas lagi di sesi selanjutnya. Karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali wanita-wanita di dalam Islam yang sangat hebat, ya, yang kemudian diangkat, dimasukkan ke dalam Al-Quran. Ya. Salah satunya kalau kita lihat bagaimana Siti Maryam, ya, Asyiyah, ya, istrinya Fir'aun, itu semuanya ada dan diangkat di dalam Al-Quran. Kita juga bisa melihat bagaimana kisah-kisah mereka. Salah satunya misalnya Siti Hajar, ya, atau Siti Khadijah. Kita akan bahas dari Siti Hajar. Siti Hajar adalah seorang wanita yang betul-betul memperlihatkan bagaimana kesabaran dan perjuangan yang sangat hebat sekali. Ya, kita melihat bahwa ketika Siti Hajar diuji oleh Allah, ya, beliau ditinggalkan di salah satu padang, ya, di Makkah yang kita kenal sekarang dengan adanya sumur Zam-Zam itu di sana Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam ditinggalkan berdua di padang, di gurun yang tidak ada kehidupan. Nah, ketika Siti Hajar yakin sekali bahwa ketika ini perintah Allah, Siti Hajar tidak akan pernah merasa ditinggalkan oleh Allah. Mesti pertolongan Allah itu akan datang. Tetapi Allah menguji beliau. Nah, akhirnya ketika Siti Hajar sudah kehabisan bekal, kehabisan segalanya, Siti Hajar mulai bagaimana berupaya untuk menjemput pertolongan Allah. Karena yakin pertolongan Allah akan datang, tetapi bagaimana Siti Hajar mempercepat itu dengan menjemput pertolongan Allah. Ya, apa yang dilakukan Siti Hajar? Naik ke Bukit Sofa. Ketika naik ke Bukit Sofa melihat tidak ada pertolongan, beliau turun, kemudian naik ke Bukit Marwah. Ketika melihat di Bukit Marwah tidak ada pertolongan juga, kalau kita di dalam perjuangan ini, setelah kita melakukan maksimal, kita berdoa, kita ikhtiar, kita naik ke satu bukit,
tidak ada pertolongan, turun dan naik ke bukit yang lain, tidak ada pertolongan juga, semua sudah kita rasakan, kita lakukan. Nah, tetapi apa yang kemudian dicontohkan oleh Siti Hajar menarik sekali, karena dalam kondisi yang sudah kehabisan ide, tetapi Siti Hajar tidak kehabisan harap terhadap pertolongan Allah. Jadi beliau masih mempunyai tenaganya, dan tenaganya inilah yang dipakai untuk menjemput pertolongan Allah beserta harap dan doa-doanya. Jadi beliau turun lagi, naik bukit Safa, turun naik bukit Marwah, terus berkali-kali untuk apa? Agar supaya Allah ridho dan membuka pertolongannya. Inilah konsep dari idza jaa nasrullahi wal fath. Bagaimana membuka langit dan menurunkan pertolongan Allah. Dan akhirnya ketika Siti Hajar sudah kehabisan tenaga dan beliau tersungkur, terjerembab, tetapi tidak sedikit pun keraguan Siti Hajar terhadap datangnya pertolongan Allah, di sanalah kemudian Allah menurunkan pertolongannya dengan kemudian mengeluarkan yang kita kenal sekarang dengan air Zam-Zam. Nah, inilah salah satu contoh betapa Allah memperlihatkan kepada kita bahwa wanita-wanita muslim ini juga wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang bisa menjadi panutan, wanita-wanita yang juga patut untuk dicontoh bagaimana perjuangannya, bagaimana kesabarannya di dalam menggapai ridho Allah. Kita juga bisa melihat bagaimana Siti Khadijah ya, di dalam mendampingi perjuangan Rasulullah SAW. Ya. Bayangkan Siti Khadijah yang pebisnis, yang sangat handal, yang kemudian orang yang kaya, yang kemudian dari kekayaannya itu kemudian terus mensupport Rasulullah, tetapi ketika di boykot ya, sampai akhirnya dari orang yang sangat kaya kemudian sampai sulit untuk makan dan kelaparan pun Siti Khadijah tetap bersabar, tetap mendampingi Rasulullah SAW, dan tetap memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, memberikan bagaimana agar supaya Rasulullah tetap istiqomah di dalam dakwah. Nah, inilah salah satu fungsinya wanita-wanita ini. Ya, bagaimana sesungguhnya laki-laki ini tanpa wanita ini dia akan kurang. Ya, dan wanita ini pun tidak akan sempurna kalau tidak ada laki-laki. Nah, inilah yang bisa kita lihat bagaimana spirit dari Siti Hajar, bagaimana tadi kesabaran, kesetiaan dari Siti Khadijah dalam mendampingi suami, dalam mendampingi seorang laki-laki, yang membuat kita melihat bahwa peran wanita sangat besar di dalam kehidupan ini. Ya, tidak bisa kita kemudian melihat bahwa dunia ini hanya milik laki-laki. Tidak. Karena apa? Karena tadi dilihat bahwa dalam penciptaan ada khalaqnakum min dzakar wa unsa. Ya, jadi intinya Allah menciptakan laki-laki, melebihkan laki-laki di satu sisi, tapi mengurangkannya otomatis. Juga wanita dilebihkan di satu sisi, tetapi juga dikurangkan otomatis. Nah, ketika wanita dan laki-laki ini bertemu, inilah yang kemudian bertukar manfaat, saling bertukar manfaat, dan membuat sebuah manfaat yang sangat besar bagi kehidupan semuanya. Nah, ini Masya Allah. Karenanya kalau kita lihat bagaimana sebetulnya kekuatan, ya, kekuatan dari ketika laki-laki dan wanita ini saling berkolaborasi, inilah yang menjadi sayap-sayap kehidupan. Nah, Masya Allah. Karenanya jika kita melihat betapa di dalam Islam agama ini juga betul-betul melihat emansipasi wanita dan memberikan ruang-ruang khusus kepada wanita. Jadi jangan salah, ya. Banyak yang salah kaprah yang melihat bahwa wanita di dalam Islam ini tidak mempunyai ruang ekspresi, wanita di dalam Islam ini tidak mempunyai ruang gerak, ruang pekerjaan. Nah, ini jangan disalahi dengan pemikiran yang seperti itu. Karena apa? Dilihat saja bagaimana tadi salah satu contohnya Siti Khadijah sebagai bos, ya. Siti Khadijah sebagai pemimpin perusahaan. Ya, dan ini bagaimana Siti Khadijah menjadi seorang pengusaha yang handal, yang bisa diperlihatkan. Bagaimana juga tadi Siti Hajar dengan perjuangannya. Nah, inilah sebetulnya berbagai contoh dan banyak sekali contoh-contoh bagaimana wanita mengambil peran. Belum lagi kalau kita melihat di dalam dunia modern ini. Bagaimana peran wanita sesungguhnya adalah ketika wanita ini
mengambil peran-peran ketika mereka bekerja, ya, mereka kemudian juga membuat prestasi-prestasi. Intinya adalah jangan sampai yang wajib bagi wanita ini terbengkalai. Apa yang wajib? Pertama adalah bagaimana mereka mengurusi keluarganya, mengurusi suaminya, mengurusi anak-anaknya, ya. Ini yang paling wajib pertama kali mereka lakukan. Bagaimana mereka mengelola rumahnya. Nah, jika ini sudah yang wajib mereka lakukan, kemudian selebihnya insya Allah ini adalah bonus-bonus dari pahala atau amalan mereka. Nah, jangan sampai ini yang wajib-wajib inilah yang ditinggalkan. Menarik sekali pemirsa, tetapi nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi selanjutnya. Karenanya tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi tadi bagaimana peran wanita? Yang pertama adalah jangan tinggalkan yang wajib-wajibnya dulu nih. Nah, yang wajib-wajibnya apa sih yang dilakukan oleh wanita? Ya, ketika wanita, Rasulullah SAW mengatakan bahwa untuk seorang wanita lakukan yang wajib-wajib, ya, taat kepada suami, kemudian masuk dari pintu surga yang mana yang kalian mau. Ah, itu kata Rasulullah SAW. Jadi jelas lakukan yang wajib-wajib, taat sama suami. Nah, yang wajib-wajib pun kalau kita lihat dari mulai syahadat bisa dilakukan sendiri, bisa. Sholat bisa dilakukan sendiri, bisa. Saum atau puasa bisa dilakukan sendiri, bisa. Tapi masalah zakat, biasanya wanita ini juga bergantung kepada suaminya, ya, untuk zakat. Bagaimana mengenai masalah haji? Haji juga mereka bergantung kepada suaminya. Nah, karenanya lakukan yang wajib-wajib tadi, ya, dan kemudian taatlah kepada suami, kemudian diperbolehkan masuklah dari pintu surga yang mana yang kalian mau. Waduh, Masya Allah, ya. Nah, inilah apa yang telah ditetapkan untuk wanita. Nah, wanita mempunyai satu kewajiban untuk bagaimana menjaga rumah tadi, ya, bagaimana menjaga harta suami, kehormatan keluarganya. Nah, inilah yang wajib mereka lakukan. Jadi jangan sampai ini terbengkalai yang kemudian ditukar dengan karir dan prestasinya, ya. Karena apa? Karena nanti jangan sampai terbalik begitu. Ya, kecuali ada keselarasan, ada kesepakatan yang kemudian tidak kemudian saling menzalimi. Nah, ini yang paling penting, kita ada yang namanya aturan-aturan yang syar'i, ya. Aturan syar'i ini jangan kemudian kita langgar. Bagaimana wanita itu sudah diatur dalam syariatnya. Bagaimana caranya wanita berkehidupan sehari-harinya, bagaimana caranya wanita berpakaian, bagaimana caranya wanita mengatur kehidupan rumah tangganya, dan ini semuanya sudah ada aturannya di dalam syariat ini. Jangan melanggar syariat ini, karena kalau melanggar syariat ini dia akan melampaui batas, ya. Jadi kalau tetap di dalam koridor syariat ini, insya Allah. Dan inilah ekspresi untuk seorang wanita. Jadi tidak seperti yang difikirkan oleh banyak orang bahwa wanita terbelenggu di dalam Islam dan wanita tidak mempunyai ekspresi, bahkan tidak bisa berprestasi. Tidak seperti itu. Banyak sekali kita bisa melihat wanita-wanita yang berprestasi, wanita-wanita yang bisa melakukan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi dunia atau bagi keluarga dan di dunia ini. Masya Allah. Nah, inilah yang perlu dipahami. Dan ketika kita melihat bagaimana sekarang kita semuanya, bagaimana sekarang kita bermuhasabah terhadap itu semuanya. Apakah kita sudah melakukan hal yang wajib-wajib tadi, ya? Jangan sampai kita kemudian menelantarkan yang wajib-wajib. Kemudian bagaimana kita melihat peran kita di dalam satu hal. Kita ini tujuannya adalah mencari ridho Allah. Nah, ketika kita mencari ridho Allah, bayangkan seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, ya. Jadi kalau di dalam Islam itu laki-laki itu ada 4 wanita yang mesti diutamakan. Wah, ini kalau pemirsa udah dengar 4, ini interpretasinya jangan kemana-mana dulu. 4 wanita yang diutamakan ini adalah bagaimana ibunya diutamakan, istrinya diutamakan, anak perempuannya diutamakan, dan saudara atau saudari perempuannya diutamakan. Ini 4 inilah yang kemudian menjadi yang utama untuk seorang laki-laki. Nah, ketika kita lihat seorang ibu, doa ibu untuk anaknya itu bagaikan doa seorang nabi
untuk umatnya. Nah, jadi tujuan kita di dunia ini kita mencari ridho Allah. Ya, coba bayangkan ketika seorang ibu di dalam kelelahannya, ketika misalnya sudah malam, tiba-tiba anaknya bangun untuk misalnya ingin minum saja, ibunya mestilah bangun dan menyiapkan minum atau membawa minum untuk anaknya. Nah, ini betapa sebetulnya prioritas seorang ibu kepada anaknya ini dengan rasa kasih sayang yang besar sangat dahsyat sekali. Ya. Atau kalau kita melihat ada anak yang sakit, ibunya seringkali memohon, meminta sama Allah, kalau seandainya boleh, penyakitnya ditukar saja. Gitu. Sembuhkan anaknya, berikan saja penyakitnya kepada ibunya. Ini banyak sekali, walaupun ini bukan sesuatu yang baik ya. Karena kalau kita berdoa, memohon sama Allah, dihilangkan penyakitnya, nggak usah ditukar-tukar, dipindah-pindahin. Nggak perlu seperti itu, tapi mohon sama Allah agar supaya disembuhkan. Nah, ini yang penting. Tetapi ibu itu rela, seandainya penyakitnya itu pun ditukar. Nah, betapa ini saya gambarkan ketika seorang ibu mempunyai satu kasih sayang yang besar kepada anaknya, kepada keluarganya. Bagaimana seorang wanita bisa melakukan sesuatu yang besar bagi keluarga, bagi anak-anaknya. Nah, jadilah wanita-wanita yang diridhoi oleh Allah. Wanita-wanita yang insya Allah seperti wanita-wanita yang sudah dijamin dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Nah, insya Allah, apalagi kalau kita tadi lihat betapa ladang pahala bagi seorang wanita ini adalah suaminya, keluarganya, dan anak-anaknya. Lakukan yang terbaik kepada suami, kepada keluarga, dan kepada anak-anaknya. Insya Allah itulah yang membuka ridho Allah, dan insya Allah ketika kita ridho, ikhlas terhadap aturan-aturan Allah, Allah pun ridho, dan insya Allah kita akan menjadi golongan-golongan orang-orang yang meraih kemenangan atau golongan orang-orang yang beruntung. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kiranya kalau kita lihat bagaimana kondisi sekarang dengan kondisi masa lalu, tidak ada yang berbeda. Ya. Hanya bagaimana kemasan-kemasannya saja yang berbeda. Karenanya ambillah ibrah dari sejarah, dari uswah, dari panutan wanita-wanita Islam muslimah yang terdahulu, yang insya Allah menjadi satu panduan, satu tuntunan bagi kita semua. Semoga kita semuanya, semoga para wanita, para ibu, para istri, semuanya insya Allah menjadi wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang akan dikumpulkan bersama-sama dengan kita semuanya di surganya Allah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, akhirul kalam, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Sampai berjumpa lagi dengan saya Erik Yusuf di episode-episode mendatang dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.